Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua salat wassalam semoga selalu tercurah dan melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan bugar, dan semoga aktivitas kita pada hari-hari yang lalu, pada hari ini khususnya Allah berkahi dan Allah beri ganjar yang terbaik. Dan semoga lelah-lelahnya kita, aktivitas kita, bekerja kita dari pagi sampai sore, tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan kembali mengikuti kajian fikih umum atau fikih ibadah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab salat, yang mana kemarin sudah kita melewati poin-poin bab tentang toharoh. Maka hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab salat. Semoga uh, Bapak Ibu semuanya tidak uh, namanya apa ya, lesu ataupun kurang fokus. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa kemudian ada sesi tanya jawab di akhir. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah di akhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu semua bisa disiapkan. Mumpung di sini ada Ustaz Hussein, kemudian kita bisa bertanya kepada beliau. Baik, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu semuanya bisa disiapkan penanya, kemudian catatannya untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh Ustaz Hussein. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhal. Afwan Ustaz, suaranya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan suaranya masih mute. Baik, maaf ya, lempar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini kita masuk pada bab baru, yakni tentang kitabus shalah, bab sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, sholat adalah salah satu rukun Islam.
Maksudnya adalah bahwa sholat ini merupakan persoalan yang sangat penting dalam Islam. Dikatakan sebagai rukun, artinya dia adalah pilar daripada Islam. Tidak ada orang Muslim yang nggak sholat. Orang Muslim pasti sholat. Bahkan menjadi ciri benarnya keislaman seseorang. Saking pentingnya persoalan sholat ini, ya, kita bisa lihat dalam berbagai eh, hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholat itu adalah sebagai amududdin, ya, amududdin, amud, amud itu tiang. Jadi amududdin wa asasuhu, yakni tiang agama dan asasnya, fondasinya, asas. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-Islam. Jadi kepalanya urusan. Yang namanya kepala berarti pusatnya segala sesuatu. Pusatnya urusan itu adalah Islam atau kepalanya. Sementara tiangnya, jadi kalau ibarat ini kepalanya ini berarti ya atapnya kalau sebuah bangunan, ya, berarti atapnya dan semuanya itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Sementara tiang-tiangnya itu adalah salat. Wa dzarwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ya. Sementara yang nama dzarwah sanami, sanami itu berarti ya sayap-sayapnya yang, ya, kalau ini sanam ini punuk, ya. Itu adalah jihad fi sabilillah. Artinya bahwa yang bisa menjaga bangunan ini, ya, baik itu Islam dan juga tiang-tiangnya, atap dan tiangnya itu adalah jihad. Makanya komentar para ulama, bidunis shalah yanharu bunyan, ya, bunyanuddin fi hayati muslim. Maka tanpa sholat atau orang yang tidak melakukan sholat, maka bangunan keislaman dalam kehidupan muslim, seorang muslim itu akan runtuh. Yanhar. Jadi betapa pentingnya sholat, ya Bapak Ibu sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah mengaitkan hubungan, ya, menghubungkan antara hubungan seorang hamba dan Tuhannya itu dilihat dari sholatnya, ya, karena sholat itu ya adalah wasilah atau sarana komunikasi seorang hamba itu dengan Kholiknya, bainal abdi wa khaliqihi. Kita bisa bisa lihat, ya, kalau kita sholat, kata Nabi SAW, ya, innama la yasihhu fis sholati, atau la yasihhu fiha kalamul basar. Innama sholat la yasihhu fiha kalamul basar. Bashar. Sesungguhnya sholat itu tidak dihalalkan, tidak dibenarkan di sana ada perkataan manusia. Maksudnya apa? Karena saat sholat, ya, seorang hamba dia akan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ya serangkaian aktivitas. Makanya, ya, kalau orang lagi sholat itu dikatakan innaha, ya, wa innahu fis sholati masyghul. Jadi dalam sholat itu mereka sudah sibuk dengan aktivitas sholat itu. Jadi jangan disibukkan dengan hal yang lain. Jadi itu adalah bentuk komunikasi, ya. Dan kita tahu bahwa makna sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a, ya. Jadi makna sholat secara bahasa ad-du'a, tetapi secara istilahi adalah aktivitas ibadah. Jadi ibadatun muftatahatun
bitakbir, ya, wa musallamatun au muhtatamatun bitaslim. Dia adalah ibadah yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dan kemudian ditutup dengan salam. Jadi mulai dari pertama melakukan takbiratul ihram hingga kemudian ditutup dengan salam itu adalah aktivitas atau kesibukan musolli, kesibukan orang yang sholat, yaitu itulah bentuk komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak boleh diganggu. Bahkan orang tidak boleh sengaja membatalkan sholatnya, ya, kecuali kalau misalnya dia hadas. Bahkan di medan perang sekalipun dia harus sholat, dia sholat. Saking pentingnya sholat. Dan bahkan tidak boleh membatalkan begitu saja. Sholat itu memiliki keutamaan lainnya, yaitu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Bahwa, ya, dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Bani Adam, inna Bani Adam, ya, khatta'un fi kulli yaum. Jadi Bani Adam itu benar-benar sering melakukan kesalahan setiap hari. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan al-insan makanul khata'un nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Maka sholat itu insya Allah akan menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Betul bahwa tidak semua kesalahan, dosa kemudian bisa dihapus oleh sholat. Atau dalam pengertian yang lain, ya, dosa yang kita lakukan memang tidak bisa dihapus oleh kebaikan-kebaikan. Bahkan ada kebaikan tertentu menghapus dosa tertentu. Ya. Namun harus kita pahami bahwa sholat, ya, memiliki keutamaan yaitu menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita. Sebagaimana kita lihat dalam hadis, ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istanabat al-kaba'ir. Di sini dikatakan bahwa sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini menjadi penghapus di antara, ya, kesalahan-kesalahan di antara waktu-waktu tersebut. Misalnya sholat 5 waktu, ya, sholat subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Terutama kalau yang malam hari mungkin orang jarang melakukan kesalahan karena memang malam hari waktunya tidur harusnya. Kan begitu. Sehingga kemudian, ya, yang paling mendapat perhatian adalah di waktu-waktu yang lain. Nah, dosa-dosa itu bisa dihapus, tapi dengan syarat. Selama seorang hamba muslim tersebut, ya, dia menjauhi al-kabair atau dosa besar. Mungkin ada yang mengatakan, lalu gimana menghapus dosa besar? Kalau sholat saja yang penting tidak dapat menghapusnya. Bapak Ibu sekalian, seberat apapun, sebesar apapun dosa yang hamba lakukan, itu juga dapat dihapus. Betul mungkin ibadah-ibadah tadi tidak dapat menghapus dosa-dosa tadi. Ya, dosa-dosa, terutama dosa besar. Tetapi ada satu amalan yang itu dapat menghapus dosa-dosa, semua dosa bahkan, ya, kalau itu dilakukan. Salah satunya adalah at-taubah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innamat taubatu tajubu ma qablaha. Ya, sesungguhnya taubat itu bisa menghapus semua, ya, yang ada sebelumnya. Ma qablaha.
Jadi itu tobat. Ya. Nah, kita ini kaitannya dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Keutamaan yang lainnya bahwa sholat itu adalah cahaya bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Dan juga sholat adalah bentuk istirahatnya seorang hati seorang muslim. Atau bentuk ketenangannya hati seorang muslim. Kalau di kehidupan dunia ini mungkin dengan kesibukan yang sangat banyak, membuat orang sangat capek, membuat orang sangat eh, apa namanya, ya sangat pusing, stres dan macam-macam. Maka sholat itu dapat ya dapat eh, menghilangkan kelelahan, dapat mengistirahatkan fisik yang sedang capek, hati yang sangat sibuk dengan kehidupan dunia. Ini kita bisa lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengatakan kepada Bilal, arih nabiha atau arih nabi sholat ya Bilal, arih nabiha ya Bilal, ya, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Yang berikutnya keutamaan daripada sholat itu kalau dilakukan dengan baik oleh seorang muslim, maka itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan juga mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya mengatakan ya innas salata tanha anil fahsya ya awil munkar, bahwa salat itu akan mencegah ya dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Nah, salat juga Bapak Ibu sekalian memiliki keutamaan yang lainnya. Ini akan menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan bahkan derajatnya akan ditinggikan dengan sholat. Sebagaimana ya banyak dalam hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menerangkan tentang sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah atau sholat tatawu. Bapak Ibu sekalian, sholat juga berfungsi untuk membersihkan diri dan menyucikan hati. Sholat juga memberikan keberkahan kepada rizki dan juga usia. Sholat ya juga merupakan wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan wasiat agar setiap muslim itu menjaga dirinya agar senantiasa melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Bahkan ini dianggap sebagai wasiat akhir. Wasiat akhir itu kan biasanya paling penting. Itu diwasiatkan Nabi pas mau wafat. Sebagaimana ya Nabi SAW mengatakan as-sholah, as-sholah ya wa ma malakas aimanukum. Jadi benar-benar ya ini menunjukkan bahwa ya sholat itu benar-benar harus dijaga. Sholat dan juga terakhir tentang budak. Bapak Ibu sekalian, ya ini berkaitan dengan keutamaan daripada sholat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sholat secara bahasa artinya doa dan secara istilah adalah ibadah maksusah fi zamanin maksus, di zaman tertentu kan, tidak sembarang, dan juga fi makanin maksus, di tempat tertentu, dan wa fi kaifiyatin maksus, dan juga tata caranya tertentu. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Itulah sholat. Sholat Bapak Ibu sekalian, ya, ada dua macam. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang manduba atau sunnah. Ya, di sini di awal kitab ini kita akan menjelaskan tentang sholat
yang mafruḍ atau salat yang fardu. Namun sebelum menjelaskan tentang lebih jauh tentang sholat, terutama sholat yang mafruḍah, nanti kemudian ada sholat yang manduba nanti atau masnuna. Terlebih dahulu saya juga ingin menyampaikan bahwa sholat secara hukum disyariatkan dan hukumnya adalah fardu, ya, fardun wajib, fardu wajib. Ya. Jadi sholat kalau kita lihat dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran dan juga eh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan ya tentang kewajiban sholat. Misalnya wa aqimus sholat. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran ya yang memerintahkan tentang wa aqimus sholat. Dan tidak ada nas-nas yang memalingkan dari kewajiban sholat, yang justru nas-nas yang banyak adalah memperkuat tentang kewajiban sholat. Dalam berbagai hadis juga kita dapatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa buniyal Islamu ala khamsin, bahwa sholat dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa yang pertama itu syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis salat. Yang kedua itu adalah iqamis salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, melaksanakan zakat, membayar zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji. Wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara dan nomor 2-nya setelah syahadat tentunya adalah sholat. Dan ini menunjukkan bahwa betapa sholat itu adalah persoalan yang sangat penting hingga urutannya adalah pada nomor 2. Dan juga hadis-hadis yang lain saya rasa ini cukup ya cukup penting ya, baik dari Al-Quran, Sunnah ya, dan juga ijma al-ummah, semua menunjukkan bahwa sholat adalah wajib. Ada satu hal yang menarik mungkin dari hadis Nabi yang ingin saya sampaikan terkait tentang sholat. Ya, saking pentingnya sholat ini, dia harus diajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Jadi perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka itu 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun Bapak Ibu sekalian, itu sifatnya sudah perintah. Kalau di bawah 7 tahun ngajak namanya, ngajak ya, memberikan contoh keteladanan, ngajak biar mereka terbiasa. Nah, ini juga sedikit tentang parenting Islam. Ya, bagaimana kita melihat parenting nubuwah itu menjelaskan tentang tarbiyatul aulad berdasarkan usia, berdasarkan taklif, bahwa pada usia-usia tersebut ini menunjukkan tentang perubahan-perubahan ya, aspek fisik dan juga akalnya. Usia 7 tahun para ulama menempatkan mereka sebagai usia mumayyiz namanya. Sudah bisa membedakan benar dan salah. Tapi belum akil, belum dianggap sempurna. Akil itu karena akalnya sudah sempurna, mampu berpikir sempurna. Nah, maka kaidahnya orang yang sudah bisa menggunakan akalnya, maka serulah mereka untuk berpikir, maka disuruh perintah. Tetapi kalau usia di bawah 7 tahun karena belum memais, maka disuruh untuk mengajak-ajak. Ngajak itu artinya memberikan contoh. Ajak ikutan. Karena yang disentuh bukan akalnya, tapi perasaannya. Karena perasaan itu sudah terbentuk sejak dari awal, masih kecil. Tapi akal, ya, itu baru mulai bekerja, bahkan sudah bisa membedakan ya, usia 7 tahun,
ya, tetapi usia 10 tahun terutama Masya Allah, internetnya ya. Sebentar. Nah, saat usia sudah 10 tahun, itu adalah usia pra murahaqah itu namanya, usia pra balik. Bisa jadi baliknya 11 atau 12. Maka di situ anak benar-benar, ya, mereka ketika melakukan kesalahan, artinya kesalahan itu adalah pelanggaran syariat, ya, itu standarnya. Maka mulailah melakukan tindakan, ya, pukulan mendidik, ya, memukul, bukan mengazab, ya, tetapi bukan menyiksa, ya, tapi mendidik. Fadribu, disuruh untuk memukul mereka. Nah, dan umur segitu juga mulai dipisahkan tuh dari tempat tidur ibunya, bapaknya, dan seterusnya. Ya, sudah mulai dipisahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini menunjukkan bahwa persoalan sholat memang tidak ujub-ujub dilakukan. Artinya persoalan yang cukup berat. Melaksanakannya butuh keistiqomah. Oleh karenanya Islam, ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus untuk kasus sholat ini, ya, minta diajarkan kepada anak-anak itu sedini mungkin, sedini mungkin. Kalau dibandingkan dengan misalnya persoalan-persoalan syariat yang lain, ya, sholat ini luar biasa. Sama sepertinya dengan urutan dalam rukun iman, bahwa rukun Islam, bahwa dia adalah urutan kedua setelah syahadat. Maka anak-anak itu sejak kecil sudah ditanamkan akidah yang kuat, ya, telah diajarkan akidah yang kuat, dan sekaligus telah diminta untuk menjalankan syariat, ya, seperti sholat, ya, sedini mungkin. Dan ini menunjukkan, ya, keutamaan daripada sholat tersebut. Bapak Ibu sekalian, ya, dalil yang ketiga bahwa telah ada ijma, ya, ijma'ul ummah wa ijma'us sahabah khasatan, ya, ijma'nya umat khususnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat ini adalah sesuatu yang fardu. Nah, pengantar ini karena ini adalah awal bab, ya, sengaja saya berikan sebagaimana pengantar di awal bab, di bab toharoh sebelumnya, ya, untuk memberikan targhib juga tarhib, ya, kepada kita semua untuk benar-benar bisa menjaga sholat, ya, terutama sholat 5 waktu, sholat yang merupakan sholat fardu wajib, ya, agar kita benar-benar bisa menjaganya, karena memang persoalannya adalah persoalan yang sangat penting. Sebagai keutamaan terakhir, kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa innama awwalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa sesungguhnya seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari aktivitasnya itu adalah salat. Tetapi dalam hadis yang lain juga dikatakan betul salat yang dihisab pertama, tetapi yang akan diputuskan bukan salat. Yang pertama yang akan diputuskan itu persoalan darah, kasus pembunuhan, ya. Itu yang akan pertama kali diputuskan. Nah, dari hadis tersebut nampak persoalan sholat ini sangat penting karena dia mula-mula dihisab. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal lainnya baik. Kalau sholatnya buruk, itu pertanda amal lainnya itu buruk. Jadi harus kita memahami dengan baik, ya, terkait persoalan sholat ini, Bapak Ibu sekalian.
kita ajarkan kepada anak-anak kita agar benar-benar ya menjadi orang-orang yang menjaga sholat sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika dia diminta oleh Allah untuk mengantarkan istrinya dan juga putranya Ismail kala itu di lembah Ziwadin ya yang kita kenal hari ini adalah tempatnya Ka'bah di kota Mekah itu yang Goirezi eh, apa namanya Iwadin di situ dikatakan bahwa tempat yang tidak ada pohon sama sekali kala itu ya di situ Nabi Ibrahim SAW berdoa ya agar keturunannya itu terjaga sholatnya ya jadi benar-benar sholat sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah di sini kita akan mulai qala al-muallif rahimahullah as-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang fardu itu ada 5 ya. Salat yang fardu itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Itu yang berdasarkan eh, 5 itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan waktu. Itu yang eh, apa? Yang kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa itu ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya salat ya, salat yaitu salat apa ya? Salat 5 waktu. Wajib kanat 'alal mu'minina wajib atas kaum mukminin, orang-orang beriman ya itu kita mau kuta. Kewajiban itu berdasarkan waktunya. Ya, maka kita mengenal ada 5 macam sholat fardu. Yang pertama az-zuhru. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Jadi zuhur Bapak Ibu sekalian. Jadi zuhur ya, zuhur itu bagaimana kita menentukan kapan dia telah masuk waktu zuhur? Ya, maka zuhur itu wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Yaitu pas ini matahari di tengah ini. Tengah ini belum zuhur. Jadi harus berhati-hati. Pas dia condong zawal, ya condong, pas baru condong, tentu kemana? Kalau kita di Indonesia ke barat. Ya, jadi dari tegak lurus di atas kepala kita, ya. Bagaimana kita tahu dia masih lurus di kepala atau sudah condong? Kita berdiri, Bapak Ibu sekalian, di bawah terik matahari di luar rumah. Lalu kita berdiri di situ, kita lihat bayangan kita. Bayangan kita itu masih di telapak kaki kita nih, nggak ada bayangan, namanya itu nggak ada bayangan ya di telapak kaki kita. Berarti itu masih belum zawalus syams, belum condong matahari, belum tergelincir. Itu namanya zawalul awal, tergelincir pertama, tergelincir kedua pas ghurub syams ya, ketika tenggelam matahari. Maka itu kalau masih di atas begini ya, itu kan termasuk 3 waktu yang dilarang untuk sholat ya. Satu pas terbit, kedua pas di tengah, ketiga pas dia tenggelam. Itu dilarang. Maka yang tidak dilarang itu pas ketika dia mulai condong. Demikian juga ini sebagai min babil faedah ya, termasuk min babil faedah. Orang kajian subuh nih, sholat subuh di masjid ikut ngaji, biasanya kan mau suruk ya, sholat suruk. Pak, keutamaannya luar biasa. Keutamaannya itu adalah mendapatkan kebaikan ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Nah, tapi syaratnya adalah dia sholat subuh tidak meninggalkan masjid, ya, tunggu hingga syuruk. Nah, pas bagaimana dia mulai sholat syuruknya? Jadi pas kalau di masjid itu kan ada waktu syuruk namanya ya, jam sekian. Jadi ketika di situ tertulis waktu syuruk jam sekian, misalnya jam 6 lewat 2 misalnya 2 menit. Jangan sholat pas lewat duanya, karena itu termasuk dilarang
untuk sholat. Ibarat matahari kalau di atas itu masih di atas kepala. Tunggu dia zawal tergelincir. Nah, pada kasus syuruk tadi, tunggulah sekitar beberapa menit, misalnya 5, ya 10 menit sebenarnya, ya kurang lebih, supaya dia ya sudah keluar dari awal syuruknya tersebut. Dengan begitu, baru dibolehkan. Demikian juga pas matahari mau tenggelam nih, maghrib. Misalnya waktu maghrib jam 6, misalnya. Anggap aja jam 6 pasar. Jangan sholat maghribnya pas di jam 6. Tunggulah beberapa menit misalnya, ya 10 menit, berarti lewat 10, barulah sholat. Insya Allah di waktu itu yang diboleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah waktu mulai orang sholat zuhur atau disebut sebagai awal waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari dari atas kepala kita, ya, dan itu bisa kita lihat dengan tidak adanya bayangan kalau kita berdiri atau kita pakai tongkat, ya, tongkat misalnya, bayangannya itu pas di titik ujung tongkat itu. Nah, saat itu belum zawal. Tunggu setelah ada bayangannya dikit, ya, sudah ada bayangannya pendek misalnya, ya, eh, saat itulah kemudian, ya, itu disebut sebagai eh, apa? Waktu zawal, waktu zuhur. Nah, dari mana kita lihat apa landasannya? Ya dari hadis Bapak Ibu sekalian, hadis Abi Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis shalah wa lam yurd alaihi syai'an wa fi riwayatin ukhra, ya, ashhadu ma'ana ishhad ma'ana as-salat. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمر فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika seseorang bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari tentang waktu-waktu sholat, dia tidak langsung jawab, oh sholat zuhur sekian, sholat subuh sekian, enggak. Hanya dia mengatakan, ishhad ma'ana as-sholat. Ya, kalau pengen tahu, ya udah sholatlah bareng kami, kira-kira seperti itulah bahasanya. Ya, qala, lalu faqamal fajr hina syak. Lalu disitulah kemudian orang tersebut melihat bagaimana, ya, eh, sahabat Nabi ini sholat, ya, sebagaimana ini dicontohkan oleh baginda Nabi, mulai dari sholat fajar, ya, dia melaksanakan sholat fajar itu kapan? Ya, ketika insyaqqa al-fajar. Fajarnya itu insyaqqa namanya. Ya, sebenarnya arti insyaqqa itu terbelah. Maksudnya apa? Jadi kalau subuh itu pas masuk fajar, fajar itu kan dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada penjelasannya khususnya tentang subuh, ya. Jadi yang dimaksud dengan insyaqqal fajar itu adalah pas di fajar sodik, fajar yang benar, ya. Nah, disitulah waktu sholat eh, subuh. Bagaimana dikatakan fajarnya itu terbelah, ya? Itu dicirikan wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'd. Yaitu kalau misalnya kita ini berjalan nih di waktu subuh itu, ada saya misalnya, ada orang lain berjalan, itu tidak kelihatan tapi nyaris kelihatan. Maksudnya nyaris kelihatan gini, nyaris kita mengenal, ya. Nyaris, oh, saya lihat fulan, nyaris saya tahu, oh dia. Tapi nggak kelihatan mukanya, mungkin bentuk tubuhnya kelihatan dari segi ya, perawakannya. Tapi ya, tapi kalau apa lihat wajahnya itu nggak kelihatan, tapi nyaris kelihatan. Itulah sebenarnya ciri waktu telah masuk waktu subuh.
Summa amarahu faqama bizuhur. Kemudian waktu zuhur. Kapan? Hina zalatis syams. Ya, ketika ya matahari tergelincir. Nah, kemudian eh, seseorang berkata, ya, qad intasafa an-nahar. Ya, katanya ini sudah siang hari sudah terbagi dua nih, ya. Wa huwa kana a'lamu minhum, ya, dan dia adalah lebih tahu dari mereka. Summa amara bi bil asr, kemudian ya dia memerintahkan untuk melakukan sholat asar, ya, dan matahari wasyamsu murtafi'ah, dan matahari itu masih tinggi. Summa amara bil maghrib hina waqati syams, kemudian dia memerintahkan untuk sholat maghrib ketika matahari itu telah tenggelam waqat. Kemudian summa amarahu faqamal isya hina syafaq, dan waktu isya itu dia memerintahkan sholat isya. Ya, kapan isya? Ternyata ketika syafaq al-humra, itu tanda-tanda yang kemerahan di barat itu hilang. Nah, nanti ini Bapak Ibu sekalian, ya, akan dijelaskan secara detail di bagiannya masing-masing. Sekarang baru zuhur. Nah, itu dalil yang menunjukkan, dan masih banyak sebenarnya dalil yang lain menunjukkan tentang waktu sholat zuhur. Nah, kapan waktu sholat zuhur itu berakhir? Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da, ya, ba'da dhilli zawal. Nah, kapan berakhirnya? Jadi kalau kita pakai tongkat Bapak Ibu, ya, misalnya ini tongkatnya adalah 1 meter. Tongkat 1 meter, kita tancapkan, ya, di apa tuh namanya, ya, di luar rumah itu di tangan. Kita lihat bayangan tongkat itu, ya. Ketika panjang bayangannya itu sama dengan panjang tongkatnya, itu pertanda bahwa waktu zuhur telah berlalu, berakhir. Artinya, ya, ya setelah itu masuk waktu asar. Ya, ini katakanlah kita hidup di zaman belum ada teknologi canggih. Kalau sekarang kan sudah ada jam, ya, jam digital dan macam-macam gitu, ya. Ya, tapi ini juga bisa berlaku misalnya kalau kita ya sedang di hutan atau di mana di tempat yang susah gitu, ya, mengakses teknologi, tidak punya teknologi, ya, ini bisa menjadi pengetahuan yang bisa kita uh, apa kita kembangkan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu waktu asar. Wal asru. Asar kapan waktunya? Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala zilli mithil. Nah, jadi waktu asar itu ya setelah waktu zuhur tadi, tetapi bukan pas saat bayangannya sama dengan ukuran tongkatnya panjangnya, tetapi dia ada tambahan, ya. Jadi bayangannya lebih panjang, ya, daripada bendanya. Nah, itu sudah masuk waktu asar, ya. Lalu kapan waktu akhirnya? Wa akhiruhu fil ikhtiyar, ya. Waktu berakhirnya itu adalah, ya, adalah pilihan. Maksudnya apa? Ai al waktu ladzi yaktaru adama ta'khir shalah anhu, yaitu waktu yang kita memilih tanpa mengakhirkan sholat. Maksudnya dalam konteks ini, ya, eh kita memilih ketika misalnya waktu bayangannya itu sudah 2 kali tongkat aslinya, 2 kali aslinya, ya, itu berarti sudah berakhir, ya, hingga intinya hingga kemudian matahari itu tenggelam dan tersisa masih ada syafaq al-humroh, masih ada tuh apa namanya syafaq al-humroh itu apa sih namanya, punya yang kemerah-merahan itu ufuk ya, kemerah-merahan di barat, kalau kita kan Indonesia barat, ya. Nah, tenggelam, jadi ada kemerahan seperti itu. Nah, yang seperti itu berarti telah berakhir waktu asar, ya, waktu asar, dan telah masuk
waktu maghrib. Jadi bisa diukur dari 2 kali panjang bayangan terhadap tongkat, ya, itu pilihan pertama, atau kemudian benar-benar sampai mataharinya tenggelam sehingga yang tersisa tinggal syafaq al-humrah dan tinggal warna kemerah-merahan aja di bagian barat. Nah, ini konsekuensi nih ya bagi orang yang berpuasa, ya, sebenarnya yaitu sudah waktu berbuka puasa. Ya, saat waktu asar berakhir berarti masuk maghrib. Nah, itu sudah eh, waktu orang berbuka puasa. Nah, dalam eh, satu hadis Nabi SAW mengatakan man adraka minas subhi rak'atan qabla an tattali'a syams faqad adraka subha. Ya. Oh, tunggu ini ya, barang siapa yang eh, mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum ya muncul matahari, dia berarti adroka as-subha, ya. Jadi kalau misalnya orang subuh sudah paling akhir, ya, baru dapat 1 rakaat, sudah masuk tuh syuruk gitu, ya kan, sudah habis waktunya. Tapi dia sudah 1 rakaat, masih berarti masih bisa sholat subuh. Artinya dia masih terhitung sholat subuh, bukan qadha, masih adaan. Nah, waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adrakal asr. Demikian juga barang siapa yang dapat 1 rakaat nih, sudah di waktu asar, sudah mentok, sudah mau tenggelam matahari, dia baru 1 rakaat sholatnya, tetap sebelum tenggelam matahari, maka dia masih terhitung sebagai melakukan adaan, ya, bukan kodoan, bukan mengganti, tetapi adaan, melaksanakan sholat di waktunya, ya. Jadi sholat di waktunya, gitu. Dan itu tidak termasuklah lalai, ya, yang wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina fi sholat apa, alladzina an sholatihim sahun. Siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kapan dia lalai dari sholatnya? Yang paling eh, orang yang termasuk lalai dari sholatnya itu yang paling eh, jelas itu adalah orang-orang yang sengaja menunda sholatnya tanpa ada keperluan syar'i, terlebih, ya, terlebih bablas, ya, masuk ke waktu berikutnya sehingga kemudian dia harus sholat dan sholatnya mengkodok karena sudah terlewat waktunya. Nah, maka, ya, kalau kita paham ilmunya, misalnya kita sholat di akhir waktu nih, ya, tetapi masih baru dapat 1 rakaat, sudah masuk tenggelam matahari, atau di waktu subuh nih, baru dapat 1 rakaat, sudah terbit tuh matahari, atau waktu sudah masuk waktu syuruk, gitu. Nah, insya Allah aman nih. Yang penting dapat 1 rakaat. Berarti dia terhitung masih sholat asar, terhitung masih sholat subuh sekalipun, ya, rakaat berikutnya sudah masuk waktu maghrib, ya. Kalau asar kan 4 rakaat, ya. 1 rakaat dia sholat, sudah masuk subuh, masuk asar, 3 berikutnya sudah masuk maghrib, tetap dihitung sebagai melakukan sholat asar adaan. Demikian juga subuh 2 rakaat, dia baru dapat 1 di waktu subuh dan 1 pas syuruknya, itu tetap masih terhitung sebagai orang yang sholat subuh, ya, dan insya Allah tidak termasuk yang lalai. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, ya, maghrib. Wal maghribu waktu wahid. Maghrib itu waktunya 1, tidak panjang. Kapan? Wahwa gurubus syams, yaitu saat matahari tenggelam, itu sudah masuk maghrib. Mikdarnya, ukurannya adalah wabi mikdar ma yu'adzinu wa yatawadda'u wa yasturul aura wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Waktunya sholat maghrib itu kurang lebih, ya, pas tenggelam matahari, cukup bagi orang untuk azan, cukup bagi orang untuk berwudu, cukup bagi orang, ya, untuk menutup aurat pakai pakaian.
kemudian melaksanakan sholat, ya. Jadi wa yuqimus shalah maksudnya iqomah sholat, melakukan iqomah, dan juga melakukan sholat 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Ya, khams rakaat. Ya, ini di mazhab jadidnya Syafi'i, ya, hadisnya itu hadis Jibril, ya, yang mengatakan anna Jibril alaihi salam shalla bin nabi al-maghrib fil yaumain hina aftara shaim ay fi waqtin wahid wa huwa ba'dal ghurub, ya. Dia melaksanakannya itu di 2 hari, ya, ketika berbuka puasa, ya, artinya di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama. Cuma yang harus apa saya ingin jelaskan terkait tentang eh, ya wa yusolli khamsa rakaat ini maksudnya, ya, cukup untuk dia sholat, ya, cukup untuk dia sholat, eh, apa namanya itu, ya, sholat maghrib 3 rakaat, dan juga sholat ba'diyah 2 rakaat, ya, sholat ba'diyah 2 rakaat, karena maghrib kan ada ba'diyahnya, jadi cukup itu adalah waktu untuk sholat maghrib. Jadi waktunya pendek sebenarnya, ya, mulai dari tenggelam, ya, di situ ada kesempatan orang azan, ya, orang apa wudhu, menutup aurat, ya, iqamah, ya, bahkan kemudian sholat, ya, sholat eh, maghribnya, ya, dan juga kemudian sama sunahnya, ya, jadi sama apa rawatibnya gitu. Nah, setelah itu masuk isya, gitu, ya, setelah itu masuk isya. Wal isya. Nah, di sini akan menjelaskan tentang kapan isya. Nah, isya itu adalah ketika berakhirnya maghrib, dan maghrib tadi yang kita sebutkan cukup untuk aktivitas tadi itu berakhir kapan? Itu secara fisik itu ditandai ketika warna merah-merah yang ada di eh, apa namanya di barat, ya, tempat tenggelam matahari itu kan masih ada cahaya-cahayanya, itu namanya syafaq al-hamr, apa, ya, al-ahmar, syafaq al-ahmar ini hilang. Nah, ketika hilang berarti maghrib telah berakhir, itu masuk waktu isya. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Isya itu kapan waktunya? Ya tadi, awal waktunya ketika syafaq al-ahmar, warna merah itu hilang, dan kapan akhirnya? Akhirnya itu bisa dipilih sampai 2/3 malam, berarti 2/3 malam itu kapan Bapak Ibu? Oh, ya, jam 1-an, ya, Pak, jam 2-an. Ya, misalnya sekarang berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 bagi 3. 12 bagi 3, 4, ya. Berarti 7, 8, 9, 10. Eh, berapa? Ya, 4, ya. Eh, dia hitungnya berarti dari 7, ya, 8, 9, 10, 11. Masa ini seharusnya jam 1, ya. Setahu saya, ya, enggak benar, ya. 2/3 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jam 2, ya. Kan dia 2/3, ya. Berarti 8 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ya, jam 2. Itu 2/3. Jam 2 malam. Ya, itu waktu pertama. Atau bisa dipilih, oh maaf ya, ini kok saya nggak lanjut kitab apa di sini, ya. Saya lihat ini nggak lanjut. Maaf, maaf, maaf. Ini asar tadi. Ini
Sebentar. Ini kok anu ya. Nah, ini waktu Isya, Bapak Ibu sekalian. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaq ahmar wa akhiruhu fi ikhtiyar ila sulusil lail. 2/3, ya, 2/3 ini adalah jam 2, ya. Ya, kan malam ini 12 jam, ya, berarti dibagi 3, ya, dapat 4/4 karena dia 2/3 berarti 8 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ya, 8 jam, jam 2. Nah, itu 2/3 malam. Tetapi itu akhirnya ya. Akhir itu 2/3 malam Bapak Ibu sekalian. Karena 2/3 malam itu waktunya tahajud. Waktunya tahajud itu jam 2-an. Ya. Apa yang dimaksud tahajud? Tahajud itu berarti orang tidur dulu dan dia bangun. Nah, kalau sudah jam 2, 23, 2/3 malam, ya, itu baru disebut sebagai tahajud. Kalau dia nggak tidur, namanya qiyamul aja. Ya, seperti sholat taraweh dan macam-macam itu namanya qiyamul menghidupkan malam. Ya, tapi kalau tahajud berarti dia tidur dulu. Ya, itu namanya tahajud. Dan itu dimulai 2/3 malam, jam 2 kurang lebih. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, secara medis memang orang tidur itu Bapak Ibu harus bablas di atas jam 1. Baru maksudnya dia benar-benar jam 1 ke bawah itu dia tidur, ya. Sudah warning itu jam 11 itu sudah paling akhir itu orang harus tidur. Jadi waktu benar-benar jam 11, 12, ya, jam 1 itu benar-benar orang harus pulas itu. Ya, bagus dia tidur kayak Nabi, ya. Setelah sholat Isya, tadi sudah masuk Isya di awal waktu tidur, ya, hingga bangun 2/3 malam. Kecuali kalau memang ada urusan silahkan, kalau bisa ya jam 10 paling mentok itu jam 11 harus tidur. Harusnya seperti ini. Ya, kecuali memang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke lah ya. Kita berbicara dalam konteks yang normal. Ya, secara medis memang ternyata luar biasa. Maka 2/3 malam itu luar biasa karena dia di angka jam 2. Ya, itu memang sudah waktunya orang kalau bangun di situ segar banget. Ya, luar biasa. Nah, itu waktu pertama. Kalau misalnya mentok-mentoknya nih terlalu capek, ngantuk sehingga kemudian dia harus tidurnya bablas, dia belum isya, ya, tapi dia sudah punya tekad untuk isya, ya, di akhir waktu. Maka paling akhir kalau misalnya harus diakhirkan waktu daripada eh, mana tadi? Ya, isya itu adalah nih wafil jawazi ila tulu'il fajris tsani. Itu sampai, ya, munculnya masuknya waktu subuh. Ya, ini dibolehkan. Ya, tapi jangan sering-sering lah. Ya, boleh sih nggak ada apa, nggak ada masalah juga. Boleh sih kalau misalnya dia memilih yang seperti ini, ya, hingga sebelum subuh. Cuma, ya, ini kalau bisa memang saat memang ada urusan gitu ya, memang ada hal yang memang harus dikerjakan ya. Ini bisa kita lihat dalam riwayat eh, Imam Muslim dan selainnya dari Abu Qatadah an Abi Qatadah annahu qala ama innahu laysa fin naumi tafritun innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'u yaji'u waqtu salatil ukhra. Ya, Nabi SAW mengatakan, maaf ya, Nabi SAW ya berkata, ama innahu laysa fin naumi tafrid. Jadi kalau orang tidur itu tidak ada yang dikatakan itu lalai, ya. Kalau misalnya orang meninggalkan sesuatu karena tidur itu tidak bisa dianggap lalai. Tetapi, ya, dengan alasan tidur, dengan alasan tidur hingga kemudian dia terlewat bablas tuh, dia tidak sholat, katakanlah sholat isya, terus masuk di waktu sholat subuh, dia belum sholat isya, nah ini dianggap tafrid. Sama juga kasusnya misalnya orang nih
nggak sholat zuhur, dia tidur misalnya kayu kailula lah katakanlah gitu, ya sebelum waktu sholat zuhur. Bablas zuhurnya sampai masuk waktu asar. Nah ini tidur yang seperti ini namanya tafrid namanya, ya lalai, ya. Nah dalam hadis yang lain dikatakan innama tafritu fil yaqظah. Ya fadala ala anna waqta salat la yakhruju illa bidukhuli waqti ghairiha wa kharajat as-subhu min hadzal umum bidalil kama sayati fa baqiya ala muqtadah fi ghairihi. Jadi betul yang namanya tafrid itu dalam ya tafrid itu kalau sedang bangun bukan tidur. Orang nggak bisa hukumi tidur itu, kok Anda melakukan dosa karena lalai dengan tidur, ya. Wong dalam hadis dikatakan rufi al qalam an salasin atau an salasatin, ya anin naim hatta yastaiqiz, dari orang tidur hingga kemudian dia bangun. Tetapi harus ingat-ingat juga, lihat-lihat juga tidurnya gitu ya. Makanya kalau ada kewajiban kayak sholat, sholat dulu usahakan. Sekalipun berat, ya, kecuali benar-benar sudah nggak kuat banget, ya. Karena sholat itu kan harusnya juga memang khusyuk gitu ya. Jangan seadanya. Sehingga boleh sih orang tidur, tapi harus ingat-ingat juga, jangan sampai bablas. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan innama tafritu fil yaqadha, yang namanya lalai itu hanya kalau dalam keadaan dia tidak tidur, bangun gitu namanya qadha itu. Ya. Iya, gitu. Karena saat itu dia melek namanya. Kalau orang tidur nggak bisa dihukumi lalai, tetapi dalam konteks yang tadi bisa dianggap sebagai lalai berdasarkan hadis eh, dari hadis Abu Musa ya, Abi Qatadah maaf, hadis Abi Qatadah tadi ya, karena itu hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu waktu dari sholat Isya. Nah, sekarang subuh. Wa subuhu wa awwalu waqtiha, ya. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiru fil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'isy syams. Jadi yang namanya subuh tadi itu, ya. Awal waktunya itu adalah ketika munculnya fajar kedua namanya fajar sodik. Ada fajar pertama namanya fajar kadzib. Ini yang dimaksud fajar sodik. Nah, itulah waktu subuh. Dulu kenapa kemudian ya mungkin ya kalau nggak salah kita yang eh, pernah umroh ya atau haji. Di Madinah itu sholat ada dua azannya. Azan pertama, azan kedua. Azan subuh pertama itu bukan subuh lah ya. Azan di waktu jelang subuh sama azan subuh. Nah, kalau kita nggak ngeh, bisa jadi itu sholat subuh di waktu yang pertama, azan pertama itu. Ya, ternyata panjang waktunya. Kok nggak komat-komat ya, ternyata memang belum azan subuh. Ya, nah ini harus hati-hati. Azan pertama ini, ya itu disebutkan azan lil fajri al-kadhib. Azan di waktu fajar bohongan. Ya, yang kedua itu azan di waktu fajar, ya, eh di waktu fajar as-shadiq yang benaran. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan kalau kalian, saya nggak tahu di sini ada kali ya. eh Sebentar saya lihat dulu. Di sini nampaknya nggak ada ini. Tunggu kita lanjutkan dulu ini ya. Nah, jadi eh ada satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang berkaitan tentang oh, subuh ya sholat subuh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya kalau kalian mendengar azannya eh, Ibnu Ummi Maktum kalau nggak salah ya, dia itu nggak bisa melihat, buta, tapi dia sholat luar biasa di masjid. Itu pertanda bahwa itu adalah azan fajar kadzib.
Tapi kalau kalian mendengar azannya Bilal, itu adalah waktu subuh. Jadi azan pertama itu untuk fajar sekadib itu supaya orang benar-benar ya bersiap-siap nih sudah mau masuk subuh, intibah ya, sehingga kemudian dari situlah kemudian ya kita tahu bahwa azan subuh itu zaman Nabi memang dua, disyariatkan dua kali. Dan memang karena waktu subuh itu adalah waktu yang cukup berat bagi orang untuk bangun, itu berat, godaan setannya juga luar biasa gitu kan. Banyak orang susah untuk sholat subuh ya. Kalau susah sholat subuh tepat waktu itu berarti benar-benar godaan setan itu udah luar biasa itu. Dikencingin tuh, bukan ditiup lagi, dikencingin matanya ya. Begitu bunyi hadisnya. Jadi benar-benar berat gitu. Sehingga kemudian adalah tadi dua kali azan tadi ya. Itu waktu subuh. Kapan berakhir waktu subuh, Bapak Ibu sekalian? Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Ya, ada pilihan. Mau sampai isfar, cahaya, yaitu tadi disebut cahaya, mau syuruk, ya. Syuruknya itu, baru cahayanya itu muncul, sudah selesai. Tetapi boleh hukumnya diperpanjang hingga kemudian sampai benar-benar, ya, tulu usyams, ya, kelihatan tuh matahari, ya muncul tuh matahari dan itu benar-benar akhir daripada waktu subuh ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, ya saya kembalikan kepada Akhriki karena ini kita waktunya sudah mau jam 9 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, silahkan jika ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab sebelum jam 9. Ada waktu kurang lebih 6 menit. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Eh, Apakah ada Tuh, di chatting ada nggak itu? Chat. di chatting? Nggak ada, Ustaz. Ya tadi lupa itu. Slide show-nya apa? Slide-nya katanya, slide show-nya nggak sinkron. Ya tadi lupa di apa namanya, di scroll tadi. Oh, ada yang mau nanya nih. Silahkan Ya, Kang Syarif. silakan silakan kalau ada yang mau nanya silakan. Silakan mau di chat boleh atau mau on cam. Silahkan Kang. Kalau nggak ada Kita ya tunggu. kita tutup. Ada Ustaz. Ini dari Kang Syarif mungkin Pak. lagi ngetik. Oh, ngetik ya. Ya, Ya, kelihatan. mau nanya Ustaz. Siap, siap, Tadi. siap. Foto, foto. Boleh. Betul Ustaz, sudah ada di kolom chat Ustaz. Foto. Ya. Tadi kan niat sholat nggak boleh dua kali. Kalau lupa niat terus dibatalin sholatnya. Terus takbir lagi. Eh, niat sholat. Ini apa maksudnya ini? Nggak boleh dua kali. Kalau lupa niat terus dibatalin sholatnya. Terus takbir lagi. Gimana ya? Jadi Mungkin gini, mungkin, niat. Niat sholat. Bapak Ibu. Ya. Niat itu kan sebelum kaifiyah tata cara apa belum sebelum kaifiyah sholat termasuk boleh saat sudah masuk kaifiyah artinya kapan kaifiyah sholat itu tata cara sholat dimulai itu kaifiyah yaitu saat takbiratul ihram makanya kan definisi sholat itu adalah ibadatun maksus fi zamanin maksus wa fi makanin maksus ya
wa fi kaifiyatin maksusa muftatahatun bitakbir. Jadi dibuka, diawali dengan takbir dan disitulah niat itu ya. Disitulah niat. Namun kemudian ya, namun kemudian saat sebelum orang takbir, mau takbir nih, dia boleh niat di situ. Ya, boleh niat. Termasuk kalau misalnya orang yang meniatkan ibadahnya, misalnya sholatnya, dengan niat yang dilafazkan, talafuz biniyah, maka itu tidak masalah. Apakah itu bid'ah? Tidak. Kenapa tidak bid'ah? Karena dia belum masuk kaifiyah, belum masuk kaifiyah, tata cara, ya, yaitu sebelum takbir, gitu. Sehingga itu tidak termasuk ya sebagai orang yang melakukan apa amalan bid'ah. Betul tidak ada contohnya dari Nabi, akan tetapi eh, bukan berarti yang tidak ada contoh dari Nabi itu tidak boleh. Tapi ini dalam kasus ini ya sudah dipahami bahwa niat itu innamal amalu ya biniat, bahwa setiap amal mesti ada niatnya, dan yang namanya niat, niat itu pasti dilakukan saat yaqozoh, saat orang itu sadar, saat orang itu benar-benar melek gitu kan ya, dan niat itu menunjukkan bahwa berarti dia tahu betul apa yang sedang dia lakukan. Nah, makanya niat itu fungsinya adalah tamyiz bainal amal. Dia berfungsi untuk membedakan antara amal-amal bainal amal yang dilakukan, ya. Sekaligus untuk mengukuhkan bahwa ya ini adalah niat. Oh, niat tidak harus pakai bahasa Arab, ya. Niat tidak harus pakai bahasa Arab. Karena niat itu aslinya, ya, aslinya itu tidak dilafazkan. Tapi kalau mau dilafazkan nggak ada masalah. Sehingga kalaupun mau dilafazkan, boleh dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun, ya, boleh pakai bahasa apapun. Toh eh, itu juga belum masuk kaifiyah. Artinya kan kalau sudah masuk kaifiyah, sudah masuk Allahu Akbar nih, ya. Kalau dia sudah mau takbir Allahu Akbar, nah itu nggak boleh tuh dia pakai, ya, nggak boleh gitu. Misalnya lagi mau takbir, makanya biasanya orang angkat tangan, ya, kalau kalau yang barengan, maaf maaf, kok aneh ya keputus ya. Nah, jadi kalau saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, kalau suara saya terdengar jelas ya. Terdengar, Ustaz. Nah, pas dia takbir nih, ya, takbir itu kan tanda sudah masuk kaifiyah nih. Kalau dia tidak dilafazkan, maka aman tuh, dia tidak lafazkan, aman. Karena dia bisa bersamaan Allahu Akbar, dia menghadirkan hatinya itu mau melakukan sholat, misalnya sholat zuhur, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu niat itu sholat zuhur fardu itu, ya, ada kesadaran melakukan ibadah itu menghadirkan kesadaran akan melakukan ibadah, itulah niat sebenarnya, ya. Tetapi boleh ketika misalnya mau takbiratul ihram baru angkat tangan, dia bilang usolli fardah subhi misalnya, ya, rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau imam nggak usah ya. Jadi makmuman lillahi ta'ala misalnya, atau imaman, ya, dia tidak perlu menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Nah, dia kemudian baru setelah angkat itu, setelah mengucapkan itu baru Allahu Akbar. Nah, ini berarti tidak bersamaan. Berarti dia niat duluan yang dilafazkan, dan boleh itu tidak menambah tata cara, ya, tata cara yang ada, sehingga itu tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah. Tapi sini bisa dipahami ya. Ya, jadi karena setelah takbiratul ihramnya berarti sudah dimulai kaifiyahnya. Gitu.
kaifiyahnya. Berarti yang sebelum tadi belum termasuk kaifiyah. Sehingga kalau dilafazkan ya seperti itu tidak masalah. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Eh, dan dia tidak harus niat, tidak harus pakai bahasa Arab lagi pula eh, apa niat aslinya adalah mahalluha fil qalb, di hati. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada pertanyaan apa tadi? Yang nomor dua, coba. Hmm. Chat, macetnya nih. Dari Ibu Aisyah. Ya, yang sebelumnya ada nggak? Oh, ya oke, Bu Aisyah. Kalau dalam perjalanan jauh malam hari dan ketiduran sampai jam 6 pagi di bus, apakah masih boleh melakukan sholat subuh setelah sampai rumah atau harus dikodok di sholat subuh berikutnya? Ini boleh dikodok, ya pasti ini dikodok gitu kan. eh Pasti dikodok, ya, karena sudah terlewat masuk subuh. Pas sampai di rumah langsung dikodok. Karena hadisnya adalah manfata an solatin atau nama an solatin fal yusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlewat atau tertidur dari sholatnya, artinya waktunya lewat, maka sholatlah saat dia ingat. Maksudnya saat dia bangun. Ya, pas berarti sampai di rumah langsung boleh dia sholat. Nggak ada masalah. Kalau dia tunda juga nggak ada masalah. Misalnya di subuh berikutnya dia kodok, itu juga nggak masalah. Tetapi sebaiknya langsung aja. Ya, biasanya kan kalau kalau orang yang menunda mengkodo di waktu yang berikutnya itu kayak misalnya contoh nih, eh, dia nunda nih sholat, sholat perempuan biasanya misalnya ya sholat subuh katakanlah ya, sholat subuh, eh enggak lah, biasanya sholat apa dah, ya misalnya sholat zuhur dia tunda mau diakhirkan, tahu-taunya jam 2 haid, berarti ini sholat zuhur ini terhitung hutang sama dia. Karena kalau dia sholat sholat di awal ya, sholat di awal waktu, dia belum haid nih. Artinya kewajiban itu masih bisa dia lakukan dan tidak jadi hutang. Maka sholat zuhur ini jadi hutang bagi dia, berarti dia harus kodok di saat dia sudah suci. Nah, saat sudah suci itu dia bisa misalnya mengkodonya, ya udah biar ingatnya saya meninggalkan zuhur, kodonya di waktu zuhur. Itu boleh, ya. Maka dalam kasus itu eh, boleh ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan bacaan dalam sholat. Apakah boleh menambahkan bacaan atau doa tertentu? Sebaiknya, ya Afwan, sebaiknya tidak menambah ya. Tidak menambah bacaan atau doa tertentu dalam sholat. Memang ada khilaf ya terkait tentang penambahan dalam sholat itu. Terutama ketika berkaitan dengan zikir ya zikir waktu ruku atau waktu sujud, apa bacaan dalam sujud dan juga ruku itu kan sebenarnya masuk dalam sunnah hay'a namanya bacaan itu ya, sunnah hay'a nanti kan kita bahas di bab ini. Dan uh, kalau rukunnya bahkan ucapan apa namanya aba-aba ya kalau kita bilangnya misalnya Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allahu Akbar, nah itu sebenarnya ucapan itu hanya sunnah ya, ditinggalkan ditinggalkan pun juga nggak masalah sebenarnya. Ya, itu bukan rukun, ya. Rukun itu ya hanya takbiratul ihram aja yang awal aja Allahu Akbar, sudah masuk sholat sudah. Setelah itu dia nggak ucapkan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Itu hanya sunnah hayya yang dia konsekuensinya itu eh, tidak sampai sujud sahwi kalau dia tinggalkan. Nah, termasuk kalau dalam bacaan ruku atau bacaan sujud ya, misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, sama yang sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya, hingga 3 kali. Nah, itu juga sebenarnya sunnah ya yang apabila ditinggalkan pun juga tidak masalah. Nah, persoalannya biasanya orang menambahkan pada bacaan tersebut ya tambahan-tambahan doa terutama di sujud terakhir ya terutama di waktu sujud.
Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh para ulama. Mereka ada tiga pendapat. Yang pertama, mereka ada yang menolak mutlak menambahkan bacaan-bacaan tersebut, ya, dalam sholat tidak dibolehkan, termasuk walaupun itu bacaan doa ya, maksudnya ya, tidak dibolehkan. Yang kedua, menerima mutlak boleh, ya, tidak ada masalah. Yang ketiga, mereka memberikan batasan. Boleh, tetapi hanya doa-doa yang memang disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran. Selain itu tidak boleh. Ya, namun pendapat mana yang kuat? Ya, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari, sekalipun saya lihat mayoritas para ulama ya berada pada pendapat ketiga, yakni ya, membolehkan, tapi doa yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tapi kalau saya secara pribadi ya menghindari hal yang seperti itu, ya, karena innama sholatu ya la yasihu fiha kalamul bashar. Salat itu tidak dihalalkan di sana perkataan manusia, maka hindari. Banyak kesempatan yang lain untuk kita bisa melakukan berdoa, ya, yang itu juga mustajab gitu kan, boleh kita lakukan di sana, maka lakukanlah berdoa di waktu-waktu tersebut ya, seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya ingin menambah doa ya tadi itu, sebaiknya di sholat yang sunnah aja, bukan sholat yang fardu. Kalau misalnya mau nambah yang kayak tadi ya, misalnya di waktu sujud misalnya dengan tambahan doa yang dari Al-Qur'an atau hadis, sebaiknya di sholat sunnah bukan di sholat fardu. Ya ini kira-kira ya pendapat fikih dan sebagian fuqaha mengatakan hal itu. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Ustaz, mungkin saya Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Mungkin ini eh, ada keresahan nih Ustaz. Mau nanya terkait Hmm, bacaan sholat Ustaz. Mungkin kan sering tuh Ustaz, saya mendapati kayak jemaah-jemaah sholat itu kadang di samping saya tuh membacakan eh, doa bacaan sholat itu ketika semisal sholat tafsir tuh kayak zuhur, asar gitu ya Ustaz. ya. Itu bacaannya agak Hmm. terlalu keras sehingga secara nggak langsung mengganggu dalam arti konsentrasi jemaah mungkin yang di sampingnya atau yang di sampingnya lagi gitu. Nah mungkin Oh, gimana zuhur. ya zuhur atau asar gitu. Enggak, ya. Surat Sholat Nah, itu namanya sholat sirriyah, ya. iya, Sholat sirriyah, bukan sholat zahriyah, jahriyah. iya Di Ustaz. mana yang namanya sholat sirriyah itu yaitu di waktu zuhur dan asar, ya. Namanya sirriyah itu artinya apa yang namanya sirriyah? Sirriyah itu ya tidak jelas, bukan berarti tidak ada suara. Jadi kalau orang baca tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Jahar itu artinya keras. Tapi kalau dia baca, makanya bagaimana batasannya orang membaca yang Syria itu adalah dia baca, telinganya dengar apa yang dia baca. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jangan cuma matung doang. Kalau matung doang seperti ini tidak tidak di apa namanya, orang bilang tuh bacanya dalam hati, itu jangan seperti itu. Bibir itu harus bergerak, suaranya itu harus didengar oleh telinga sendiri minimal. Mungkin bagi sampingnya akan kedengaran kalau yang sedikit bablas, tapi itu nggak masalah sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau baca Syria itu ya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, karena kalau kalau sholatnya jahriyah ya qiraatul imam qiraatul makmum, qiraahnya imam itu qiraahnya makmum. Jadi cukup makmum fokus mendengarkan bacaan imam, karena menjadi syarat, ya, syarat kiroahnya imam itu jadi kiroahnya makmum itu adalah apabila si makmum ini mendengarkan dengan baik bacaan imam. Itu yang berkonsekuensi kalau misalnya kita sholat jahriyah ini tiba-tiba mikrofon mati atau suara imam di sholat jahriyah tidak kedengaran, harusnya kedengaran nih. Nah, pada saat itu para ulama, para fuqaha mengatakan makmum wajib membaca bacaan, ya. Tetapi kalau sholat Syria tadi,
tidak ada perbedaan pendapat. Semua orang, imam ataupun makmum, sholat berjamaah tetap baca kan? Nah, itulah kenapa makna qiraatul imam, qiraatul makmum itu adalah saat suara imam tidak kedengaran dengan jelas, maka makmum wajib membaca. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya, dia telinganya itu dengar, bibirnya mengucapkan. Ya, Itu Ustaz. yang ada kita lihat dalam apa namanya? Dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang hamba itu akan dihisap tuh ya ketika ya tadi ketika misalnya akan dia menjadi amal itu ya ketika diucapkan tadi gitu. Kalau masih dalam hati itu enggak. Ada hadis saya lupa hadis redaksinya seperti apa. Maksudnya redaksinya saya lupa. Tapi maknanya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya rasa jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, eh, terima kasih jazakallahu khair Ustaz Yusufsin telah menjawab Ya. pertanyaan Bapak Ibu semuanya dan kami semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah pada penghujung acara kajian ini. Alhamdulillah, semoga eh, aktivitas pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini, menuntut ilmu kita pada malam hari ini, Allah berikan ganjaran terbaik di sisinya. Allah berikan keberkahan kita dalam aktivitas kehidupan, baik keluarga atau apapun itu. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam langkah kita semua. Dan semoga Allah berikan kita jannah firdaus a'la. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak semuanya, jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan hamdalah dan astagfirullah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah bil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Jazakallah khair. Ya.